Mari kita merenungkan kasih Tuhan dari hari ke hari. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, detak jantungku muliakan nama-Mu, denyut nadiku agungkan karya-Mu, sempurna, sempurnalah kuasa-Mu. Amin. Bila ku renungkan kasih-Mu, seperti air sungai yang mengalir, bagai bejana bentuklah diriku, seturut kehendak rencana-Mu. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini, mau melayani-Mu, mau melayani-Mu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Haleluya Yesus. Mari kita menantikan Yerusalem baru. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, detak jantungku muliakan nama-Mu, denyut nadiku agungkan karya-Mu, sempurna, sempurnalah kuasa-Mu. Mari kita renungkan kasih Tuhan. Kasih-Nya seperti air yang mengalir, saudara kekasih, yang tiada berhenti. Haleluya Yesus. Bagai bejana bentuklah hidupku, seturut kehendak rencana-Mu. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini, mau melayani-Mu, mau melayani-Mu lebih sungguh. Di setiap detak nafasku, di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Jadikan aku setia Yesus, jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini, mau melayani-Mu, mau melayani-Mu lebih sungguh.
mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Dengan iman teguh, dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Dengan iman teguh, dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Allah yang baik, haleluya. Hosana bagi Sang Raja, haleluya, glory, haleluya. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini. Amin. Mau melayanimu, mau melayanimu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini. Mau melayanimu, mau melayanimu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Amin, haleluya saudara kasih. Biarlah dengan iman teguh kita menantikan Yerusalem baru. Amin. Mari kita terima sukacita surga. Itulah yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita bangkit berdiri saudara kekasih. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat.
takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Puji Tuhan saudara kekasih, sempurnalah kehidupan kita sejak Yesus hadir di dalam hidup kita. Amin. Mari kita kembali masuk ke hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Siapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dengan pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Memuji Dia, masuk. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Raja segala raja. Hey, Yesus jalan kebenaran.
Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi, hey. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Hey, hey, glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, siapa? Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Hey, glory, haleluya. Glory, haleluya. Hey, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Hey. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hey! Di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Dia begitu manis dan lembut memanggil nama kita, saudara kekasih. Karena di dalam Dia ada keselamatan. Ada kuasa di dalam namanya. Mari saudara dengar suaranya dengan lembut. Yesus memanggil saya dan kau, saudara kekasih. Haleluya, saudara. Dia selalu menunggu kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Lihatlah, Dia prihatin menunggu saya dan kau. Hai mari datanglah
Kau yang susah, marilah. Siapa saudara yang pada saat ini lagi susah? Siapa saudara yang lagi saat ini lagi penuh masalah? Mari datang pada Yesus. Dia lembut memanggil engkau, saudara. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada saya dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti saya dan kau. Hai marilah, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Sekali lagi saudara kasih. Sungguh lembut. Dia sangat lembut memanggil engkau, saudara. Mari dengarkan suara Yesus. Dia selalu memanggil engkau dan saya, saudara kekasih. Lihatlah, ya prihatin menunggu. Dia selalu menunggu saudara dan saya. Saya dan kau, hai marilah datang. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Yesus amin, haleluya Yesus. Dia mengampuni orang berdosa seperti saya dan kau. Ia mengampuni orang yang berdosa seperti saya dan kau. Berdosa seperti saya dan kau. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengerti Engkau datang pada hari ini dengan suara yang lembut memanggil kami Yesus. Engkau selalu menunggu kami. Engkau selalu mengampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kamu mendengarkan sabdamu. Berfirmanlah Engkau. Urapi hambamu yang akan menaburkan firman. Kami percaya Roh Kudus pada saat ini hadir di tempat ini. Tuhan, berbicaralah Engkau, kami siap mendengarkannya dan kami percaya kami bukan hanya mendengarkannya, kami akan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, segala hormat kemuliaan bagi namamu. Haleluya Yesus, amin. Kami serahkan kepada hambanya. Haleluya. Ada sukacita? Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita di pagi hari ini.
Sebelum saya akan melayani firman Tuhan, terima kasih dulu kepada Tuhan, juga kepada gembala senior saya, Bapak Pendeta Dolfi Rantung suami istri, dan juga hamba Tuhan Herman yang mempercayakan saya melayani Tuhan hari ini. Diajar saudara, saya bilang begini, aduh gimana ya, saya mau melayani atau gimana ya. Tapi sebelum itu saudara, saya mau perkenalkan dulu. Mungkin saudara belum kenal saya. Saya dari Medan, hari Jumat kemarin juga sama-sama dengan anak saya. Jadi suami saya marganya Sinulingga, ya, orang Batak Karo. Ada orang Karo di sini? Ada? Oh ada. Menjual-jual kita. Kalau saya asli dari Manado, fam saya Mumu. Ada nanti berapa saat saya ada di Jakarta menemani anak saya, Yayal Stefani Sinulingga. Saudara, tadi saya duduk, saya lihat anak saya main musik. Kemarin candaan dengan Pak Dolfi, kalau Fani sudah di sini, siapa yang mau musik? Gak ada sih. Keinginan orang tua anak ini dari SD, kami orang tua sudah buat rencana disekolahkan, ambil musik supaya bisa membantu pelayanan. Ujung-ujungnya di masa tua tinggalkan kami. Apalagi saya sudah seorang diri ya. Suami saya 1 tahun yang lalu Tuhan sudah panggil dia bersama dengan Bapa di sorga. Tapi tetap saya katakan Tuhan itu baik bagi saya. Sebenarnya saya kalau mau keluar-keluar, saya bilang sama anak-anak tidak seperti dulu lagi. Tunggu hati saya serak bener, suka bener, baru saya mau jalan. Kalau dulu begitu bilang, ayo mah ke Jakarta, ayo ke Manado. Wow, cepat sekali saudara. Ada banyak hal yang harus saya pikirkan. Tetapi benar, pikiran saya bukan pikiran Tuhan. Kalau saya tidak datang, saya tidak kenal saudara. Kira-kira berapa tahun yang lalu ya, Bapak senior pendeta tempat ini, kalau tidak salah sudah 3 kali melayani di tempat kami, terakhir dengan Ibu Hana. Dan saya memang belum pernah melayani, tapi waktu masih nona-nona, saya sudah ada di sini dulu. Saya masih ingat masih rumah panggung, masih pakai apa ya kalau orang Manado katakan traktak, ya. Dan puji Tuhan, terima kasih, jangan terlalu banyak kesaksian. Kita mau dengar firman Tuhan, amin. Supaya saudara pulang dengan membawa kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan lihat dalam firman Tuhan. Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-7. Kalau tidak keberatan saudara menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Oke, sudah dapat? Katakan amin. Puji Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia, jangan sesat. Saudara tahu kalau sudah sesat berarti salah jalan. Saudara akan putar-putar saudara. Sudah 2 kali ya saya datang dari hari apa itu. Masih juga saya belum tahu masuk. Tadi saya bilang sama si Fani, ya kemarin kok kayaknya si Herman bawa dari sana kita masuk, ini dari sana saudara. Orang dunia katakan banyak jalan ke Roma. Tetapi bagi Tuhan dia katakan hanya satu jalan. Saudara mau pilih jalan yang mana? Jalan yang sempit atau jalan yang lebar?
Haleluya, yang sempit. Saya suka saudara kalau saya melayani di Medan ada komunikasi. Ya, tandanya saudara mendengar firman, saat firman dikumandangkan ada kata amin. Haleluya. Mulut kita penuh dengan pujian. Sampai kadang saudara mau apa namanya, kalau nanti kita apa istilahnya, mau menguap. Haleluya. Betul nggak? Ada di sini seperti itu? Ngaku aja supaya nggak. Puji Tuhan. Jangan sesat. Artinya saudara, kalau dikatakan jangan sesat, saudara supaya jangan salah jalan. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara hari ini tidak salah jalan. Saudara datang undangan setiap minggu di tempat ini. Di GPDI Kebun Baru. Ada ibadah mulai jam berapa? Jam 8. Saudara, saya pikir tadi mau dijemput. Saya memang setiap hari sekarang jam 4 bangun. Saat saya bangun, saya harus menyembah Tuhan. Anak-anak saya bangunkan. Mereka semua ngomel. Apa ini mama ini? Baru jam berapa ini? Jam berapa? Ya sudah, klien di kamar saya di luar. Saya tunggu. Oh mama gak dijemput. Jadi kita naik apa? Naik Grab. Oh ya sudah. Ibu-ibu. Seorang wanita. Seorang gembala. Menyediakan makanan sama seperti katakan. Waktu malam. Dia sudah pikirkan apa yang akan kamu makan besok hari. Saya bangun, saya menyembah Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan pelayanan yang saya tinggalkan. Saya berdoa kepada Tuhan untuk pelayanan yang saya akan melayani Tuhan. Ada 2 kali ya. Jadi kasih tahulah saya, nanti terlambat pula lagi di sana. Saya bilang sama Bapak Pendeta Herman, berarti setengah jam juga kita di sini ya. Oh jangan, seturut waktunya Tuhan. Amin. Orang Batak saudara, saya nggak tahu, mungkin tadi yang memimpin pujian orang Batak. Bukan. Horas Inang. Di sana pun yang melayani Tuhan sudah punya anak yang gede-gede. Mereka mau melayani Tuhan. Kalau anak muda tidak melayani Tuhan, ada yang Tuhan kirim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau melayani Tuhan. Engkau akan ketinggalan. Jangan buang waktumu percuma. Masa mudamu kasih itu untuk Tuhan karena tidak akan pernah kembali. Paulus katakan jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Sekali lagi, Allah tidak mau dipermainkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara datang, saya kok gak permainkan Tuhan. Gimana saya permainkan Tuhan? Kalau ada ayat ditulis, berarti ada yang mempermainkan Tuhan. Haleluya. Caranya bagaimana? Saudara mungkin bertanya, dengan apa saya mempermainkan Tuhan? Ayat demi ayat dikatakan, hormatilah hari Sabat. Amin. Tapi banyak orang suka dia. Suka pula. Orang Batak katakan, suka akulah. Aku mau datang, enggak datang. Kenapa pula orang yang ngurus aku? Gembala hanya bisa berdoa. Supaya iman jemaat semakin bertumbuh dalam Tuhan. Murid Yesus katakan apa saudara? Tuhan Yesus tambahkan iman kami. Dengan apa kami mempermainkan Tuhan? Satu bulan berapa minggu? 4 atau 5 minggu. Ya. Itu merah. Berapa kali dalam sebulan saudara ambil
ambil memang waktu untuk menghormati Sabat yang firman Tuhan katakan, hormatilah hari Sabat. Tidak ada dikatakan suka-sukalah. Tidak ada. Efek dari saudara menghormati Sabat, apa kata Keluaran 23 ayat 25, beribadahlah kepada Tuhan, maka aku akan memberkati roti makananmu dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Apalagi sekarang koronces masih berjalan, saudara. Perjalanan saya ya berharap sama Tuhan. Kalau Tuhan katakan yes, yes. Pertama saya katakan, Tuhan memang betul saya pingin mau ke Jakarta. Pertama saya mau bertemu dengan keluarga besar calon besan saya. Dan saudara tahu ada tandanya apa? Saya buka perpuluhan, biasanya itu perpuluhan tidak seperti itu. Kali ini dia kasih lebih dan lebih. Ada apa ini dia? Berkati dia, berarti dia diberkati Tuhan. Oh yes, aku berangkat Tuhan, saya katakan. Kedua, ini mau di apa namanya itu, di swab ya atau apa? Kadang-kadang udah mau beli nggak oleh-oleh ya? Nanti dibilang lagi, ini aduh. Tapi Kak, dengan keberanian, itu saya katakan, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Saudara pagi-pagi, karena saya sudah terbiasa dari dulu karena anak saya sekolah, di luar sama di Bandung. Jadi handphone itu tetap ada, tidak jauh dari tangan saya. Kok pagi-pagi bunyi, ini ada apa? Saya buka, wow, dibuka dari rumah sakit menyatakan bahwa Ibu Dorsila Deborah Momo negatif. Hah? Berangkat aku ini Tuhan, jadi aku ini berangkat. Pagi-pagi saya katakan sama si Fani, kamu sudah dapat berita? Enggak tahu mama. Ya namanya anak-anak muda sekarang ya. Kadang kalau pacarnya yang telepon baru yang ring gitu, wih langsung terbangun dia. Sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak pengalaman punya HP. Ada katanya punya HP begini, kalau istrinya yang telepon dia pakai gonggongan, gung, gung, gung. Dulu kan ada nada dering seperti itu. Oh ini tahu ini istri saya. Tapi nanti kalau ada teman-teman dia ambil lagu apa? Mulanya biasa saja. Dia tahu ini, oh dari teman saya. Bukan begitu saudara. Ada seperti itu bapak-bapak. Di sini enggak ada. Bapak-bapak di tempat ini semua baik-baik saja. Jadi diharapkan firman Tuhan, ya, apa katanya saudara? Jangan permainkan Allah. Apalagi yang saudara permainkan? Mungkin jemaat sini gak ada, tapi di sana sini banyak. Ini sih harus beritahu. Banyak orang memberi perpuluhan suka-suka dia, saudara. Saya di Medan, kalau dapat berkat perpuluhan, ucapan syukur, saya tulis itu. Dan itu nanti bulan depan, bulan sekali lagi, itu kalau ada penambahan saya tetap doakan. Kalau dia berkurang, ada apa denganmu? Bukan hanya lagu aja, ada apa denganmu? Saya panggil dia. Kenapa? Ada masalah. Apalagi yang saya lihat, ini udah 2 kali ini bolong ini dia. Saya panggil dia. Beritahu kepada dia, ingatkan dia, mungkinkah kamu lupa?
Enggak tante, saya enggak lupa, memang karena ini dan begitu, ini dan begitu. Ingat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Amin saudara. Dan diminta kepada jemaat di tempat ini satu kejujuran yang luar biasa. Sebab tadi dikatakan, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Bagus kalau ada gembala-gembala melihat orang-orang susah. Memang itulah dibantu. Tetapi tidak selamanya untuk dibantu saudara. Kalau saudara mungkin pengerja kami udah banyak ya saudara. Kalau mereka katakan, oh sekarang ada gereja di Mandi Salem. Wah keras sekali itu Bapak Ibu Gembala di situ. Mengajarkan soal perpuluhan. Prinsip kami jangan orang lain yang bawa itu. Gembala sendiri yang bawa itu. Tapi hari ini saya hanya mengingatkan. Jangan tegang. Karena ini kalau sudah soal duit menduit ini dia. Jangan sampai muka 12 pas. Aduh kok jangan-jangan ini Pak Gem ini kasih tahu sama tante ini. Enggak ada saudara. Semua bersih. Tapi mungkin ada yang terlewatkan. Jangan hidup ini dipakai suka-suka kulah. Kan uangku bukan uangmu. Saudara. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, kuncinya Maleakhi 3 ayat 10. Jangan ditambah, jangan dikurang. Haleluya. Banyak sekarang pengajaran saudara mau jadi jemaat yang mana? Ada gembala di mana tidak mengajarkan lagi ini. Saya bilang, ya kenapa? Kita punya doktrin tidak akan pernah berubah. GPDI tidak akan pernah berubah. Karena apa saudara? Kita merintis dari lutut. Doa dan harapan kita hanya berharap kepada Tuhan. Makanya tanya anak-anak saya. Saya marah sekali anak-anak kalau pagi bangun tidak mau berdoa. Emosi saya bisa tingkat tinggi. Karena apa saya selalu beritahu kepada mereka. Kalian masih makan minum di rumah ini. Di pastori ini. Semua itu berkat dari Tuhan. Saya tanamkan kepada mereka itu. Hormatilah berkat Tuhan. Mama papa bukan ada usaha dan pengusaha. Tapi pengusaha kita domba-domba jemaat Salem. Saya teringat ini saudara pengusaha. Tahun 2090 kami pindah di satu tempat. Memang sebenarnya itu tidak jauh. Kalau saudara orang Batak tahu itu jalan Krakatau. Jadi dulunya kami dapat gereja di pembangunan 2. Pembangunan 3. Oleh karena tempatnya sempit kami beli di pembangunan 3. Dan itu bekas rumah dari Pak Haji. Suami saya nggak mau katakan dia pendeta, boro-boro saudara. Ini bisa bahaya, nggak mau dia kasih. Yuk kerja di mana? Saya pengusaha. Pandai saudara. Kali tanya kenapa pengusaha apa ya? Pengusaha domba-domba lah. Saudara tahu waktu pembayaran di notaris, di situ dicatat situ pendeta Damen Sinulingga. Bapak itu katakan, Pak, you pendeta. Di situ gak bisa lagi ditarik, uang sudah di tangan. Ternyata anak-anak Tuhan, maka dia katakan apa saudara itu? Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Haleluya. Kalau saya lihat gak tulus Bapak Herman, saya gak kasih anak saya. Dengan ketulusan keberanian hatinya untuk datang ke Medan. Oh boleh Jo ini. Biar Jo, nyanda apa-apa. Apalagi punya predikat tertinggi yang Tuhan berikan dalam hidupnya.
Saudara, kami hamba Tuhan melayani apa saudara? Dokter apa? Dokter, SH, sarjana, apa semua. Padahal kita nggak ada apa-apanya. Hanya predikat gembala. Tapi Tuhan memakai dengan urapan yang luar biasa. Amin. Darinya ndak ada bisa jadi ada. Dari sadiki jadi banyak. Saya sudah bahasa Manado lagi saudara. Tapi logatnya masih Batak ya. Apalagi saudara. Apa sih yang saudara katakan, waduh mana ada aku permainkan. Mungkin saudara lupa. Tapi firman Tuhan setiap saudara duduk mendengarkan. Dia mengingatkan saudara. Sebab dikatakan dia adalah guru besar saudara dan saya. Kalau Yesus sudah ingatkan, Roh Kudus sudah ingatkan, saudara masih mau lagi mau Tuhan, nantilah. Dia mengingatkan mulai apa saudara? Roh Kudus mengingatkan melalui firman Allah. Kalau hari ini engkau duduk, jangan pula katakan begini, sial kali aku datang, firman Tuhan juga ini mengenai ini. Kak, berarti yang datang saudara diingatkan oleh Roh Kudus. Jangan engkau permainkan akan Tuhan sebab dia tidak mau dipermainkan. Kebenaran ada dalam tangan Tuhan. Kalau engkau ada katakan yes untuk aku ini Tuhan. Bukan untuk dia, untuk aku ini Tuhan. Bukan mungkin untuk anak saya. Ya. Belajar dan belajar. Haleluya. Yuk, saya tinggalkan dulu perpuluhan. Haleluya. Coba saudara. Menjadi anak Tuhan itu bukan menjadi peminta-minta. Tidak menjadi peminta-minta. Malah firman Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Coba kita buka dulu. Lukas 6 ayat 38. Oke. Lukas 6 ayat 38. Iya, boleh baca saudara, kita baca bersama-sama. 2, 3. Berilah. Haleluya. Mana haleluyanya? Haleluya. Kalau Bapak Gembala saudara sudah berapa kali melayani di Salem, dia suka kali haleluya, haleluya, haleluya. Di mulut hamba-hamba Tuhan, di mulut anak-anak Tuhan, tidak terlepas dari kata amin, haleluya, puji Tuhan. Tinggal apa yang keluar dari mulut saudara. Bukan keluar yang lata-lata. Berilah dan kamu akan diberi. Ini firman Tuhan ini bagaimana ya? Berilah maka kamu akan diberi. Berbeda dengan hukum apa? Ekonomi. Saudara mau cari di mana saudara? Memang berbeda dengan dunia. Sebab dunia hanya melihat apa yang ada di mata. Kurang lebih berapa meter. Tapi Allah melihat sampai jauh dan sampai ke relung hati saudara. Apakah saudara datang hari ini benar? Saudara mau menyukakan hati Tuhan. Atau kebetulan saya nanti kalau nggak datang gereja, Pak Gem tanya, kenapa nggak datang? Kenapa nggak datang? Anak Tuhan sekarang pinter saudara. Pinter menghafal. Tahu dia jawaban, kenapa nggak datang? Iya edakku tadi malam datang, ini ku tadi nggak ada saudara tunggu. Bu, Pak kenapa nggak datang minggu? Dia gini,
pikir. Enggak saudara. Sudah dihafal. Enggak bisa datang karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Alasannya 1000 alasan. Kalau saudara berdoa tiba-tiba saudara katakan, Tuhan anak saya lagi di opname di rumah sakit. Lagi di ICU. Tinggal Senin Kamis. Napasnya Tuhan. Kalau Tuhan bilang begini. Tunggu dulu ya. Aku mau pergi dulu. Ku tinggalkan dulu sebentar kau. Saudara mau marah? Mau marah atau saudara bilang apa? Kecewa. Sama seperti Maria waktu Yesus katakan, kalau kamu ada waktu Lazarus sakit atau meninggal, dia nggak akan meninggal. Yesus nggak mau pergi dulu. Kadang Tuhan buat seperti itu saudara. Supaya melihat pertumbuhan iman saudara. Apakah saudara menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa? Berilah, ini kata ini beri saudara. Saudara ucapkan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik atau suatu ukuran. Di situ dikatakan bukan ukuran tidak baik, suatu ukuran yang baik. Kalau halak kita orang Batak paling suka berjualan. Di mana-mana terkenal jualan. Saya selalu ajarkan, kami ajarkan. Jangan cari untung dari takaran timbangan. Itu ada aturan-aturannya saudara. Jangan mempermainkan timbangan. Di sini gak ada ya. Gak ada. Semua jujur di sini. Gak apa-apa, saya kan mau pulang juga saudara marah sama Pak Gembala. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan. Nah ini, kalau saudara mau dengar firman Tuhan, kalau saudara suka memberi, ada ukuran yang Tuhan katakan. Pertama, dengan ukuran takaran yang baik. Kedua, yang dipadatkan. Saudara kalau kita beli makan di rumah makan, apalagi rumah makan Padang, itu nasi itu ada takarannya, ada apa ya, tempat untuk nasi, centongnya itu, tetapi dia bukannya centong gini, dia padatkan. Saudara tahu isinya itu banyak. Kalau nanti pulang di rumah kita seratkan itu banyak saudara. Nah ini menyangkut firman Tuhan ya, yang dipadatkan. Orang yang suka memberi. Haleluya, yang dipadatkan. Kedua, apalagi yang digoncangkan. Saya ke pom bensin isi minyak, saya lihat ada bapak-bapak. Kalau dia mau isi minyak, di mobilnya dia goyang-goyang. Saya bilang dulu sama suami saya, kamu kok gak goyang-goyang ya? Sama aja. Ternyata waktu di gereja, saya bertanya sama bapak-bapak yang punya mobil. Iya, ada juga bagusnya digoncang-goncang supaya entah kemana masuknya katanya. Lah ini ada firman Tuhan, digoncangkan. Nyesal jadi anak Tuhan, jangan nyesal. Saudara berbahagia jadi anak Tuhan. Karena engkau dikatakan mulia. Mulia, amin. Setiap hari firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang Yesaya 40 ayat 10. Jangan takut. Bangun pagi, jangan takut. Satu hari, satu tahun berapa hari saudara? 365 hari. Setiap pagi jangan takut inang. Jualanmu pasti diberkati Tuhan. Sebelum engkau ke tempat jualanmu, tumpangkan tangan. Ada berkat Tuhan. Engkau berbeda yang ada di kiri dan kananmu. Engkau dikatakan firman Tuhan engkau berbeda.
Maliaki 3 ayat 8 ayat berapa itu saya lupa. Ada perbedaan orang benar dengan orang fasik. Ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Say hello. Mau main-main lagi ke Tuhan sekarang ini saudara. Kadang kita nggak tahu dia masih baik-baik saja. Tiba-tiba sudah dison maradian. Apa yang harus kita lakukan hidup ini? Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah apa kata hidup ini adalah kesempatan. Kalau engkau masih dipakai pelayanan Tuhan di tempat ini, jangan engkau permainkan saudara. Haleluya. Allah masih menginginkan engkau berdiri melayani Tuhan. Memang akan diperlihatkan hal-hal yang tidak mungkin engkau sukai. Tapi itu Tuhan katakan untuk mempertebal imanmu. Supaya engkau dewasa dalam Tuhan. Jangan gara-gara sedikit mau pindah gereja. Gara-gara sedikit hari ini gak kebaktian. Tempat kita pun ada seperti itu. Tapi saudara kita aminkan firman Tuhan. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Gara-gara pelayanan diganti. Ngambek dia. Pergi cari gereja, berputar-putar gereja. Balik saudara, anaknya jatuh dari, kalau di Medan dikatakan kereta. Motor. Tangannya. Untung aja gak diamputasi. Tapi berat saudara. 1 bulan kemudian ibunya lagi. Nggak tahu apa-apa saudara. Mau jalan jatuh tangannya juga. Tangan dipakai Tuhan katakan untuk melayani Tuhan. Aku nggak mau melayani Tuhan lagi. Terserah. Tuhan tidak memaksa. Amin. Tuhan datang saudara lihat di gambar-gambar. Kalender, dia apa saudara? Penuh dengan apa? Hormat. Dia ketuk, adakah orang mau buka saya? Kalau saudara dengar dia, saudara buka. Dia akan masuk. Tapi sudah pun diketok saudara, kalau saudara tidak mau buka dia lewat. Tapi kalau iblis datang, jangankan pisau, linggis pun dia pakai saudara untuk membuka kamar atau rumah saudara. Haleluya. Haleluya. Saya nggak bisa lihat, memang karena ini pakai masker ya. Jadi nggak saya bisa lihat saudara senyum apa gimana muka saudara ya. Tadi dikatakan digoncangkan. Dan tumpah keluar. Aduh, berkat Tuhan itu sampai tumpe-tumpe kata orang Padang. Sampai tumpah ruah, haleluya, yang tidak engkau pikirkan. Hei saudara, Yesus pikirkan itu dalam hidupmu. Kenapa kita malas untuk beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita pelit? Saudara tahu orang pelit gak masuk surga? Ada ayatnya? Nanti Pak Gem kasih tahu ayatnya. Jangan kira gak ada ayat saudara. Jangankan masuk surga, lihat surga aja pun gak bisa. Orang pelit, kikir. Tapi lihat, semakin dia memberi kata firman Tuhan, semakin dia memiatangi Yesus Allah yang kita sembah. Dia catat, wah hari ini dia kasihnya untuk gembala mau kemana. Wah dia kasih berkat Tuhan. Saudara pikir jangan ada yang begini, kalau ku kasih lebih enak kali gembalaku itu. Pergi pula lagi dia ke sana kemari. Kalau sudah di tangan gembala saudara, yang kita dapat setiap minggu, kita doakan Tuhan yang kami dapat minggu ini. Berkata tangan, perpuluhan, kolekte. Ajari saya, untuk saya dulu, untuk saya pakai dengan yang baik. Karena saya dapat ini saya dapat ini dari Tuhan.
Haleluya. Ya, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam. Saya cari apa ini ribaan, saudara. Ternyata betul juga ini opung-opung kita yang dari Tanah Karo, dari Medan, ya, dari Batak Toba, suka pakai kain. Ya kan? Betul apa enggak? Nah, dikatakan itu kita pangku. Jadi saudara duduk, nanti berkat Tuhan itu datang, ditaruhkan ke pangkuan. Ada kain, sudah banyak, bisa lagi angkat, bisa lagi angkat, bisa lagi angkat. Sampai penuh, tercurah bagimu. Kalau tas saudara, biarpun mahal berapa saudara, ya, enggak banyak isinya. Ukuran Yesus sampai apanya? Penuh. Tumpah di keribaanmu. Kita akan bawa pulang dengan bersorak-sorai. Bapak-bapak akan pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Untuk apa? Rumah tangga. Lebih dahulu katakan, Mami, jangan pakai dulu untuk bayar listrik. Jangan pakai bayar uang sekolah. Kita doakan ini loh berkat yang saya dapat bulan ini. Kasih dahulu untuk Tuhan. Bukan sama gembala. Kalau saudara bisa naik pangkat, ada doa. Kalau saudara berhasil, ada doa. Jangan engkau sombong. Karena hamba Tuhan mendoakan perjalanan hidupmu. Perjalanan keluargamu. Supaya baiklah keadaanmu. Sehatlah rohanimu. Sehatlah tubuh dan jasmanimu. Jangan sampai ada di ICU dulu saudara. Baru katakan, Pak Pendeta, aku mau bertobat. Aku gak mau permainkan Tuhan. Jangan tunggu dulu itu. Haleluya. Saudara mau terima berkat? Mau terima berkat? Haleluya. Ya, Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Saudara pakai untuk leader singers. Perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga akan dicatat engkau hari ini melayani Tuhan. Maka dia katakan upahmu besar di sorga. Puji Tuhan. Jadi untuk hari ini saudara, kita diingatkan lagi. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Saya lihat lagi di ayat selanjutnya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Jangan coba-coba permainkan Tuhan. Tabur angin, tuai badai. Lebih besar lagi. Banyak kerugian. Sebab Tuhan tidak mau seperti itu anak-anak Tuhan. Dia mau engkau hidup rukun dalam Tuhan. Ada apa ya? Ada asap. Asap itu apa? Dinaikkan. Persembahan itu apa? Korban persembahan itu apa? Dua saudara naik kepada Tuhan, bukan hanya sampai di plafon ini saja, tapi naik ke hadirat Tuhan. Dia tahu hari ini apa yang kau butuhkan. Dia tahu hari ini apa yang engkau sedang pikirkan dan doakan. Kesulitankah? Apapun itu. Mengenai suami, mengenai istri. Allah mengerti. Allah tahu itu ada doa yang saudara naikkan kepada Tuhan. Yang penting hari ini katakan. Jangan sesat. Jadi kalau Tuhan sudah ingatkan kepada saudara jangan sesat. Bersyukur. Jadi kalau ada firman Tuhan mengingatkan saudara bersyukur. Yang takutnya saudara sekarang lagi jalan-jalan gak ada yang ingatkan. Sudah salah jalan tetap dia jalan terus. Tapi tatkala dia ada di simpang dia kiri kanan lihat oh saya harus kembali ke semula. Kembali ke Bapak Gembala. Om doakan saya, tumpangkan tangan saya. Sekalipun sudah tumpangkan dengan kaki kalau kamu tidak mau bertobat saudara. Tapi sekalipun engkau tidak datang untuk minta doa kepada gembala. Karena gembala itu pemeliharaan domba-domba itu. Tuhan percayakan kepada gembala. Setiap pagi kami
berdoa, sebutkan satu persatu dalam doa. Wanita kenapa tercetus? Di doa ibuku, namaku disebut. Kenapa saudara? Bukan karena yang wanita itu aja Tuhan dengar doanya. Tapi wanita itu dia mempunyai satu harapan yang kuat di dalam Tuhan. Saya ingat ibu saya, dia kalau berdoa saudara. Dia sebut nama, aduh kadang-kadang saya bilang begini, udah lagi udah mau disebut nama gua lagi. Udah lagi udah gini. Tapi ternyata itu tidak hilang begitu saja. Dari 6 bersaudara, 4 kami menjadi hamba Tuhan. 6 kakak adik. Orang Manado bilang, 4 Tuhan minta. Dari yang tua sampai yang kecil, saya yang paling kecil. Dulu saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Nanti kalau jadi hamba Tuhan, wah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jaga hati, jaga perasaan. Karena saya dulu dibawa ke Medan sama kakak saya itu hamba Tuhan. Saya tahu. Yang cucut. Yang cucut. Kalau orang Batak tahu itu katanya begini. Ngapain kita mau kasih sama gembala? Gembala aja makan ikan basah. Kami aja makan ikan teri. Walam. Tapi itu dulu, sekarang enggak lagi. Apalagi yang ada di Kebun Baru ini. Haleluya. Diberkati oleh Tuhan. Masa tuamu, saya lihat banyak juga ibu-ibu tua digendong oleh Tuhan. Kamu jangan takut. Jangan takut menghadapi maut. Kalau dia ada, engkau ada beserta dengan dia. Dia gendong engkau siang dan malam. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan kita hari ini.